Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Critically accident atau kecelakaan kritis adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh reaksi berantai fisi nuklir yang tak terkendali, yang umumnya disebabkan oleh bahan superfisil radioaktif seperti uranium atau plutonium yang diperkaya sangat tinggi. Kecelakaan ini biasanya terjadi ketika bahan fisil dalam jumlah besar menumpuk atau tersusun jadi satu hingga menghasilkan massa kritis yang memenuhi syarat untuk menciptakan reaksi berantai fisi mandiri. Ya, reaksi berantai fisi mandiri itulah yang kelak memancarkan radiasi sangat kuat dan sangat mematikan seperti akumulasi radiasi gamma, bahkan radiasi Cherenkov yang akan membunuh siapa saja dalam jangkauan radiasi itu. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas tentang apa itu massa kritis radioaktif. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang kecelakaan kritis yang dialami oleh Cecil Kelly, seorang karyawan laboratorium Los Alamos pada 1958. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Pada dasarnya, reaksi superkritis yang menghasilkan reaksi fisi mandiri tidak boleh terjadi di ruang udara terbuka, karena reaksi fisi seperti itu dapat memancarkan radiasi pancaran partikel neutron kuat yang bisa menembus ke berbagai macam benda, apalagi organ tubuh manusia. Reaksi fisik kritis seperti itu hanya boleh terjadi pada tempat-tempat tertutup atau terlindung, seperti di kolam reaktor, di mana terdapat moderator seperti air atau grafit yang bisa menghambat laju neutron agar neutron-neutron bebas dan radiasi kuat lainnya tidak memancar ke segala arah. Jika tidak, radiasi-radiasi mematikan akan terpapar pada siapa saja dalam radius jangkauannya, seperti yang dialami oleh Cecil Kelly, seorang operator kimia berusia 38 tahun yang bekerja di Laboratorium Nuklir Nasional Los Alamos, Oakland, Amerika Serikat pada 30 Desember 1958. Cecil Kelly bertugas sebagai operator yang mengendalikan tangki konfigurasi larutan yang biasanya berisi plutonium fisil 239. Asal Anda tahu, sebenarnya Cecil Kelly adalah korban ketiga yang meninggal dalam kecelakaan superkritis bahan radioaktif di Laboratorium Los Alamos. Sebelumnya ada Louis Stolin yang merupakan ilmuwan senjata nuklir Amerika Serikat Manhattan Project yang diketahui meninggal juga karena kecelakaan kritis yang disebabkan oleh inti iblis plutonium pada 30 Mei 1946, dan juga Harry Daghlian yang juga seorang ilmuwan senjata nuklir Manhattan Project Los Alamos yang juga meninggal karena inti iblis pada 21 Agustus 1945. Keduanya pernah Profesor Kardus bahas dalam konten sebelumnya. Tapi Cecil Kelly berbeda, meskipun mereka sama-sama meninggal karena kecelakaan bahan kritis di Laboratorium Los Alamos, tapi penyebab kecelakaan berbeda. Cecil Kelly bukan disebabkan oleh kekritisan inti iblis plutonium, melainkan karena cairan plutonium 239 yang dilarutkan dalam regen kimia cair dalam tangki yang setiap hari ia tangani. Diketahui, tiap hari Cecil Kelly memang bertugas untuk mengoperasikan tangki baja tahan karat berkapasitas 1000 liter. Tangki tersebut biasanya berisi sisa-sisa plutonium 239 dalam bentuk cair. Umumnya tangki tersebut hanya berisi konsentrasi 0,1 gram kandungan plutonium per 1 liter air. Jadi seandainya 1000 liter tangki terisi penuh oleh cairan plutonium, maka total kadar plutonium dalam tangki hanya sekitar 100 gram atau 1 ons plutonium, dan itu jauh dari massa kritis plutonium yang notabene dapat menghasilkan reaksi fisi mandiri, yakni sekitar 9,9 kg. Karena seandainya ada bahan plutonium yang terkumpul dalam jumlah massa kritis, hal itu sangat berbahaya. Reaksi fusi mandiri yang dihasilkan dapat memancarkan radiasi seperti radiasi biru Cherenkov dan radiasi gamma super kuat dengan dosis yang tinggi. Tapi faktanya, saat itu air plutonium dalam tangki memiliki konsentrasi plutonium 300 kali lebih besar daripada normalnya, yakni sekitar 30 gram per liter,
di mana sebenarnya hanya 0,1 gram per liter. Saat itu Kelly mengaktifkan mixer atau pengaduk pada tangki. Mixer pun berputar mengaduk liquid yang berisi butiran logam plutonium superfisil 239. Ketika adukan mixer makin cepat, otomatis pusaran air terbentuk di tengah, di bagian batang penampang mixer. Saat itulah hal yang tidak terduga terjadi, di mana saat terjadi pusaran, butiran-butiran logam plutonium dalam liquid kemudian berkumpul jadi satu di tengah-tengah tangki. Hal itu otomatis menyebabkan pembentukan massa kritis plutonium. Saat itu tangki terisi sekitar 400 liter liquid, di mana 1 liter liquid mengandung 30 gram plutonium. Jadi Anda bisa kalikan berapa kilogram plutonium yang terkumpul atau tergabung membentuk satu kesatuan dalam tangki tersebut, yakni sekitar 400 liter dikali 30 gram, yang hasilnya adalah 12.000 gram atau 12 kg. Dengan massa 12 kg, plutonium itu sudah melebihi massa kritis, yakni 9,9 kg. Karena massa kritis terbentuk, reaksi fisi mandiri pun akhirnya terjadi. Radiasi kuat terpancar seperti gamma, bahkan dapat menghasilkan radiasi biru Cherenkov. Saat itulah Cecil Kelly kemudian terpental, terpapar radiasi superkritis yang sangat kuat. Dia kemudian berteriak, "Aku terbakar, aku terbakar." Kelly pun mengalami koma hingga meninggal sekitar 35 jam kemudian karena keracunan radiasi parah. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kecelakaan superkritis yang dialami oleh Cecil Kelly. Profesor Kardus dari pabrik Y15 Los Alamos mengabarkan.